ini akan merupakan bagian dari proses persiapan kegiatan redistribusi tanah HGU yang menjadi objek reforma agraria. Forum ini penting karena retribusi tanah bukan sekedar kegiatan administratif, melainkan proses kebijakan publik yang menyangkut kepastian hukum, keadilan agraria, stabilitas sosial masyarakat. Agar dapat berjalan arah, diskusi ini akan melakukan tahap pertama, sambutan dan arah kebijakan. Yang kedua, pemaparan teknis. Yang ketiga, klarifikasi pemerintah daerah. Dan keempat, tanggapan desa dan masyarakat. Dan kelima, perumusan kesepakatan. Untuk itu kami persilakan pada Kepala BPN untuk membuka kegiatan kali ini. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk hadirannya, meluangkan waktu untuk sama-sama mengurus kegiatan kita untuk kepentingan masyarakat. Terus yang ingin saya sampaikan adalah kami berjumlah 3 orang, yang datang berdua, yang satunya izin. Jadi hari ini moderator berperan juga sebagai kasih penataan dan pemberdayaan masyarakat. Kita masuk ke pemaparan inti dalam kegiatan hari ini, yaitu distribusi tanah merupakan komponen fundamental dari program reforma agraria yang melibatkan rangkaian kegiatan pemerintah untuk membagi dan memberikan hak atas tanah yang dikuasai negara kepada subjek yang memenuhi kriteria tertentu. Kegiatan ini bukan sekedar pembagian lahan, melainkan upaya normal untuk memberikan kepastian hukum melalui pemberian sertifikat hak atas tanah serta memperbaiki struktur sosial ekonomi masyarakat di tingkat desa. Nah, untuk fokus lokasi pelaksananya akan dilaksanakan di Desa Mawar, secara khusus menyasar pemanfaatan tanah objek reforma agraria yang bersumber dari tanah ex-HGU. Nah, bagaimana latar belakang kegiatan ini? Secara dari amanat konstitusi, program ini merupakan bentuk implementasi konkret dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945, di mana negara berkewajiban mengelola bumi dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Memang fokus kita adalah untuk kemakmuran rakyat. Terus, bagaimana kondisi lahannya? Lahannya bekas HGU tersebut seluas 105 hektar yang terletak di Desa Mawar, yang masa berlakunya telah habis pada tahun 2020 dan tidak diperpanjang. Tanah yang HGU yang tidak diperpanjang statusnya kembali menjadi tanah negara. Mengingat terdapat penguasaan fisik secara aktif oleh masyarakat selama kurang lebih 5 tahun. Jadi setelah tanah itu sudah tidak diperpanjang, ternyata ada masyarakat yang menggarap. Dan juga tanah ex-HGU merupakan objek reforma agraria. Terus, jadi program ini mendesak dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah di wilayah tersebut. Itu masuk ke dasar hukum. Payung hukumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menjadi dasar filosofis dan yuridis seluruh kebijakan pertanahan di Indonesia. Terus juga ada regulasi operasional Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian serta PP 84 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pengelolaan hak atas tanah. Terus juga ada Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yang diperkuat dengan Perpres 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria serta mengikuti petunjuk pelaksanaan kegiatan Land Reform tahun 2025. Terus juga ada Permen ATR BPN Nomor 18 Tahun 2021 tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah, mengatur prosedur teknis penetapan hak milik dalam pelaksanaan distribusi, transmigrasi dan konsolidasi tanah.
Kita ke identifikasi objek. Identifikasi objek inventarisasi TORA, tanah objek reforma agraria. Luas HGU-nya itu 105 hektar. Statusnya setelah ditanya saya tanya dan berkomunikasi dengan kepala desa setempat, itu clean and clear. 105 kemungkinan nanti 5 hektarnya akan dilepas untuk kepentingan umum seperti jalan, irigasi dan lain-lain. Sesuai dengan peruntukan RT RW-nya rencana tata ruang wilayah kawasan pertanian. Kondisi fisiknya itu, mohon maaf ini salah, ini bukan bekas tebu tapi bekas kebun kopi. Jauh sekali dari Arab ke Amerika. Nah, untuk bagaimana objeknya bisa layak, lagi pastikan memiliki status clean and clear, baru bisa menjadi tanah objek reforma agraria, berada di luar kawasan hutan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Nah, ini salah lagi nih, mohon maaf. Apabila ada kesalahan nama dan lain-lain, itu unsur ketidaksengajaan. Kabupatennya kemarin teratai sebagai kawasan pertanian. Terus kondisi infrastruktur, identifikasi lapangan mencakup pengecekan fasilitas pendukung seperti embung dan saluran irigasi yang harus dilindungi untuk menunjang produktivitas lahan di masa depan. Nah, ini ada contoh peta status tanah di yang bagian kiri dari hadirin sekalian. Itu yang hijau itu ada bidang tanah terdaftar, yang putih belum terdaftar, yang pink itu tanah HGU, yang kuning itu hak pakai, dan yang biru itu ada HGP. Jadi rata-rata sudah terdaftar kan di wilayah tersebut. Terus untuk peta penggunaan tanah, itu yang hijau itu adalah kawasan pertanian, dan yang merah muda jambu itu pemukiman, di mana yang putih merupakan area penggunaan lain berbagai macam. Nah, itu yang dari diri teman-teman itu nanti ada peta potensi redis TORA, kira-kira lokasinya ada di situ, dan juga ada peta administrasinya dari Desa Mawar, Kecamatan Melati, Kabupaten Teratai, Provinsi Anggrek. Nah, kita ke identifikasi subjek. Bagaimana kualifikasi penerima manfaat? Subjek harus memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia, bukan sebagai warga negara asing yang lagi booming sekarang. Jadi dia tidak bisa otomatis menerima manfaat. Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah dan bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi. Terus untuk skala prioritas, fokus utama diberikan kepada penggarap, aktif petani tidak bertanam, buruh tani, serta pekerja kebun yang mengandalkan lahan pertanian sebagai sumber kehidupan utama. Jadi ketika nanti ada subjek-subjek lain yang sudah menggarap tapi tidak menjadi skala prioritas, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam tanah yang akan dibagi. Terus untuk subjek, penerima dapat berupa orang persorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, maupun badan hukum tertentu seperti badan usaha milik desa. Untuk analisis teknis menggunakan metodologi IP4D, melaksanakan kegiatan inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan, manfaatan atau disingkat IP4D untuk mengetahui struktur agraria secara real di lapangan. Yang kedua, melakukan sinkronisasi data, melakukan pengolahan data spasial dalam format file dan data tekstual untuk disinkronkan melalui teknik overlay terhadap peta rencana tata ruang dan pada kawasan hutan. Output analisisnya, hasil akhirnya adalah peta potensi objek redistribusi yang
mengkategorikan bidang tanah menjadi kelas sesuai konfirmasi atau tidak sesuai untuk diredistribusikan. Nah, ini timeline pekerjaannya yang akan kita laksanakan bersama-sama semua pihak terlibat. Semoga apa yang disusun ini bisa terlaksana sesuai timeline yang dibuat. Terus bagaimana tahapan pelaksanaannya? Itu dimulai dengan penyuluhan untuk memberikan pemahaman mengenai hak kewajiban biaya di tahun APBN serta larangan menanamkan tanah. Terus, petugas nanti melakukan identifikasi batas bidang menggunakan alat ukur tentunya untuk menghasilkan peta bidang yang akurat serta menetapkan daftar subjek yang sah. Terus, proses diakhiri dengan sidang GTRA dalam rangka penetapan objek dan subjek yang diikuti dengan menerbitkan sertifikat hak milik bagi para penggarap yang telah memenuhi syarat. Nah, ini potensi permasalahan, risiko munculnya klaim dari pihak luar, terus tumpang tindih klaim pemilikan atau indikasi pemilikan absente yang dapat menghambat proses distribusi ini. Kembali lagi ke skala prioritas dan subjek yang akan dipilih. Terus faktor geografis, kondisi topografi. Mungkin tidak semua data seperti kebeningan lereng yang curam dan kebun kopi bisa juga di tempat yang miring, adanya kawasan yang curam yang secara teknis tidak memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian produktif. Nanti mungkin juga dalam tahap survei tidak akan dibagi. Potensi terjadi jual beli lahan setelah sertifikat diterima atau ketidakmampuan masyarakat dalam melunasi BPHTB meskipun sertifikat telah diterbitkan. Baik, itu mungkin pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kembali ke kasih penasaran. Baik, terima kasih juga ada Bapak Kepala yang telah memaparkan tentang BT ini. Dan dilanjutkan dengan untuk pemerintah desa menanyakan sesuatu hal apa yang memang kurang-kurangnya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, yaitu pemerintah desa Mawar. Jadi sebelumnya kami terima kasih atas kedatangan Bapak Kepala Kantor Tanah dan Kasih Penataan yang telah mensosialisasikan mengenai register masuk agraria. Baik, di sini kami sebagai pemerintah desa akan menyampaikan secara umum gambaran bahwa di desa kami itu sebagian desa penggarap adalah ex-guru. Jadi itu mereka sudah mengelola lahan tersebut sekitar 5 tahunan. Jadi sebagian besar yang mereka garap itu memang ex-lahan HDU, tapi tidak semuanya. Jadi ada beberapa sisa lahan yang memang mereka tidak garap, masih di tanah-tanah kosong. Nah, pertanyaannya adalah siapa nanti yang menentukan daftar nama final terkait tanah-tanah tersebut? Seperti itu. Izin menambahkan pertanyaan dari Bapak Kades. Untuk pelaksanaan verifikasi nanti apakah dilakukan secara bersamaan atau tidak? Soalnya kalau tidak dilakukan secara bersamaan, kami merasa nanti akan ada yang merasa keberatan dari masyarakat. Jadi apakah dari desa itu bisa mengusulkan perubahan nama? Baik, terima kasih. Tentunya dari desa itu menjadi pintu utama untuk masuknya daftar calon penerima. Jadi nanti desa
akan menjadi tempat penyaringan nama, mana yang sesuai dan tidak, di mana nanti kegiatan akan tetap diverifikasi bersama. Setelah desa dapur nama, nanti kita verifikasi bersama dari tingkat masyarakat sampai ke kabupaten kota. Terus untuk kewenangannya, daftar nama finalnya itu nanti dilakukan pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepala kantor pertanahan, berdasarkan hasil sidang panitia atau tim gugus tugas reforma agraria. Jadi tidak sepihak dalam menentukan daftar nama yang final untuk daftar calon penerima ini. Jadi untuk meminimalisir adanya ketidaksesuaian nama, jadi prosesnya desa mengusulkan daftar calon, terus dilakukan verifikasi lapangan, dibahas dalam rapat panitia tim, ditetapkan melalui keputusan pejabat pertanahan. Terus apakah desa bisa mengusulkan perubahan nama? Bisa, tapi harus melalui mekanisme. Itu mekanismenya, jika ada perubahan nama itu harus ada kesalahan data, ada calon yang tidak memenuhi syarat, ada bukti baru yang sah. Jadi harus melalui verifikasi ulang dan juga harus diputuskan oleh tim atau pejabat yang berwenang. Mungkin itu. Mungkin ada lagi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin saya mewakili masyarakat setempat. Tadi jika dilihat dari penjelasan Bapak Kepala Kantor bahwa kegiatan distribusi ini ditujukan untuk masyarakat yang berhak saja, seperti petani yang bermiliki lahan, terus warga setempat dan lain-lain. Namun kami sebagai masyarakat sangat khawatir apakah dalam prosesnya ini betul-betul transparan. Apakah Bapak sebagai Kepala Kantor bisa menjamin bahwa di kemudian hari nanti tidak ada nama yang tiba-tiba muncul, artinya nama yang tidak berhak untuk menerima tiba-tiba ada dalam daftar ini. Apakah bisa dijelaskan mekanismenya seperti apa supaya betul-betul transparan dan tepat sasaran? Kami khawatirnya tiba-tiba nanti istri kepala kantor, anak kepala kantor tiba-tiba muncul, terus istri bupati, camat, atau anaknya. Nah itu kan sering terjadi, Pak. Mungkin itu kekhawatiran dari kami sebagai masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang kritis. Ini terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Karena biasa dalam kegiatan seperti ini, dimanapun itu, biasanya program-program pemerintah subjek penerimanya itu kebanyakan orang dalam, keponakannya bupati, terus anak mantu. Nah, karena tadi sudah ada dijelaskan skala prioritas bagaimana subjek penerima, seperti apa yang berhak menerima. Terus untuk transparansinya, tentu saja ada jaminan keadilan dilakukan secara terbuka melalui verifikasi lintas pihak. Karena kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak, dia lintas pihak. Banyak tim yang terlibat, banyak pihak yang terlibat. Terus verifikasi publik itu nanti ada pengumuman daftar calon penerima, diverifikasi terlebih dahulu. Terus ada mekanisme sanggahnya, dokumentasinya secara terbuka. Terus nanti juga ada pengawasan dari pemerintah daerah. Ini merupakan prinsip akuntabilitas kebijakan publik. Jadi seperti itu, Bapak.
Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya selaku Kepala Camat dari Kecamatan Melati, sebelumnya ucapkan terima kasih karena telah menyampaikan PPT yang luar biasa terkait program retribusi yang akan dilaksanakan. Ya, jadi saya mewakili kecamatan saya yang terdampak distribusi memiliki pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak. Terkait dengan mekanisme penanganan konflik dan masalah selama berjalannya distribusi. Mengingat cerita dari teman saya selaku Pak Camat dari kabupaten sebelah, itu terdapat beberapa masalah selama berjalannya proses. Kalau dari Bapak sendiri itu bagaimana mekanisme penanganannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lihat bahwa Pak Laisa dan juga Pak Wahyu ini sangat menghayati peran sebagai kepala desa camat sampai membawa atribut-atribut. Nah, untuk pertanyaan Bapak itu memang pertanyaan yang paling sering muncul, dan untuk itu saya mempersilakan kepada Kepala Seksi Penataan dan juga Pemberdayaan untuk menjelaskan. Sebelum itu terima kasih oleh Bapak Camat dari Kecamatan Melati yang dimana dia bertanya tentang konflik dan permasalahannya, Pak Camat. Siap. Di sini saya akan menjawab kalau untuk penanganan konflik atau permasalahan ini bisa dilakukan dengan cara kita akan verifikasi terlebih dahulu, verifikasi ulang yang tahap awal itu untuk memeriksakan kembali seluruh dokumen-dokumennya, ada seperti sertifikat, metal bidang, surat ukur, dan riwayat tanah. Dan kedua yaitu dengan cara musyawarah. Mungkin kita bisa mengundang masyarakat untuk melibatkan atau menyelesaikan masalah secara terbuka. Dan yang ketiga bisa juga dengan klarifikasi data atau pencocokan data terlebih dahulu dengan data fisik dan data yuridis. Yang keempat, kita bisa melalui dengan mediasi antara semua pihak terkait. Ya, gunakan pihak netral seperti kantor pertanahan dan juga untuk mensosialisasi tentang ke masyarakat juga. Yang kelima, untuk penanganan administrasi pertanahan. Nah, ini dengan cara memperbaiki data atau memperubah administrasi sesuai prosedur. Nah, dari sekian dari saya juga, mungkin seperti itu. Gimana, Pak Camat? Ya, memang terkadang itu di setiap kegiatan itu banyak sekali masalahnya. Apalagi dalam proses administrasi. Ya, mungkin jawaban dari Pak Kasih tentang tadi menurut saya dapat saya terima, dan saya akan menunggu bagaimana proses redistribusi ini berjalan seperti yang telah direncanakan. Seperti itu. Terima kasih. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bukan hanya pada masyarakat di kecamatan saya, namun dalam skala kabupaten ini. Terima kasih. Saya kembalikan. Untuk perwakilan dari Pemkab, mau ada yang ditanyakan atau tidak? Baik, sebelumnya terima kasih kepada semua. Terima kasih atas pemaparan yang telah ditampilkan tadi, juga atas sosialisasi yang kemudian kita akan laksanakan berikutnya. Pada kali ini izinkan saya mewakilkan Pemkab Kabupaten, dan izinkan juga saya bertanya. Pada rencana ini kurang lebih 2 hektar untuk 50 kakak, tapi kualitas lahan sangat berbeda-beda tentunya. Jadi apa rencana untuk memastikan bahwa
redistribusi tanah ini berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat juga kesejahteraannya. Mungkin. Terima kasih. Baik, terkait untuk kesejahteraan. Kegiatan ini nanti akan berlanjut ke kegiatan penataan akses atau akses reform, yaitu pendampingan pemberdayaan tanah masyarakat nanti akan didampingi. Nah, nanti redistribusi ini diintegrasikan dengan cara penataan akses dalam hal infrastruktur, pendampingan usaha, nanti tanahnya diberdayakan, terus akses pembiayaan, nanti juga diusahakan adanya permodalan sehingga kegiatan pemberdayaan dapat berjalan. Terus juga ada penguatan kelompok tani, karena reforma agraria sendiri terdiri dari penataan aset. Selain tanahnya disertifikasi, dilegalisasikan, juga ada penataan akses, yaitu akses reform, pemberdayaan ekonomi. Mungkin itu untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Tindak lanjut dari kegiatan pensertifikatan ini. Izin menambahkan pertanyaan terkait kualitas lahan yang berbeda itu, apakah nanti tidak akan menimbulkan kecemburuan di antara para calon penerima manfaat? Itu bagaimana cara memilih atau menempatkan kriteria penerima manfaat di lahan yang memiliki kualitas yang berbeda? Jadi apa tadi? Saya diulangi apa tadi? Terkait kualitas lahan yang berbeda. Oke, kualitas lahan yang berbeda ya. Di kitaran saya juga sering Mas, seperti itu Pak. Iya benar Pak. Dan banyak sekali keluhan yang ada di saya. Ada yang WA, ada yang kantor kecamatan, itu dan banyak sekali itu yang komplain ke saya. Dan juga banyak sekali kasus tanah yang dijual itu setelah sertifikatnya itu terbit gitu. Jadi emang banyak sekali masalahnya Mas. Oke, mungkin selanjutnya bagaimana Pak? Nah, sebelum itu saya akan menanyakan dulu terlebih dahulu tentang ke Bapak Pemkab, yang dimana apakah pemetaan kualitas lahan bisa dilakukan setelah pembagian? Menurut Pak Pemkab gimana? Ya, mungkin tentunya di sini sangat bisa atas verifikasi kemudian dan menyesuaikan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Pak Anton. Baik, untuk klasifikasi kesesuaian lahan itu nanti dari pihak pemerintah kabupaten, ada dinas terkait yang melaksanakan kegiatan itu. Nanti kiranya dari pertanyaan ini mungkin dari pemerintah daerah bisa menindaklanjuti untuk membuat klasifikasi kesesuaian lahan agar nanti pembagian tanah yang diberikan itu semua memiliki porsi yang pas, tidak subur-subur, satu orang subur semua, terus ada yang tidak subur sama sekali, mungkin nanti diklasifikasikan. Nah, dalam redistribusi tanah, prinsip yang digunakan adalah equitable distribution, bukan sekedar equal distribution. Jadi tanah yang dibagikan itu bukan hanya sama banyaknya, tapi juga manfaatnya juga harus sama.
Kalau dia dibagi tanah tapi tidak bermanfaat, untuk apa? Ini konsepnya seperti itu. Diharapkan setelah kegiatan ini, pemerintah daerah dapat melakukan dengan cepat agar kegiatan dapat terlaksana secepat mungkin. Mungkin itu. Untuk pihak masyarakat. Ya, mohon maaf saya bertanya lagi karena banyak sekali keresahan masyarakat yang saya wakilkan. Mungkin satu lagi pertanyaan terkait jalan usaha tani. Nah, tadi kan tujuannya ini redistribusi tanah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun di lokasi calon redistribusi tanah sendiri belum ada jalan usaha tanah, jalan usaha tani. Terus bagaimana nanti petani akan mengangkut hasil usahanya jika belum ada jalan usaha tani? Itu kan akan meningkatkan biaya atau kos produksi jika jalan usaha tani itu belum ada. Mungkin itu sedikit tambahan keresahan dari masyarakat. Terima kasih. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Raja yang mewakili masyarakat, kita tahu bahwa memang redistribusi perlunya adanya fasilitas umum, fasilitas sosial, karena di situ juga ada distribusi berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat. Tentunya merupakan adanya jalan dan lain-lain. Nah, di sini di desa juga perlu adanya saluran irigasi. Nah, jalan saluran. Jadi saluran irigasi itu belum ada dan belum jelas di desa. Sama yang dikatakan Kang Raja. Jadi penataan akses di desa, terutama di daerah pertanian, itu ada jalan, kemudian irigasi untuk menunjang kesejahteraan masyarakat juga belum ada. Mungkin itu tambahan dari saya. Menambahkan dari Bapak Kepala Desa, menurut saya pribadi, irigasi, tanpa adanya irigasi, redistribusi tanah itu tidak akan bisa optimal. Karena tujuan dari redistribusi adalah bukan hanya untuk membagi tanah, tapi juga membuat tanah itu produktif dan meningkatkan kesejahteraan penerima. Jadi tanpa adanya air, tanpa adanya irigasi, tanah itu akan sulit menghasilkan. Bagaimana pendapat dari Pak Kepala Kantor? Baik, untuk jalan dan irigasi, nanti untuk jalan diharapkan pemerintah desa dapat merencanakan terlebih dahulu sebelum petugas turun ke lapangan. Jadi sudah ada rencana dan juga petugas datang tinggal menetapkan hasil yang sudah direncanakan. Begitu juga irigasi, nanti dibantu oleh pemerintah kabupaten, dinas terkait untuk sama-sama merencanakan irigasi yang baik untuk kelangsungan lahan pertanian nanti. Apakah sudah ada anggaran sudah dialihkan ke MPG? Baik, untuk anggarannya mungkin ke pemerintah kabupaten. Apa ada tanggapan pemerintah kabupaten? Karena kalau untuk anggaran kami bukan di bagian itu ya, untuk menganggarkan jalan irigasi. Semoga ada. Ya, nanti dari pemerintah kabupaten mungkin setelah dari sini mungkin bisa ngobrol di luar bersama masyarakat sambil ngopi, sambil yang lain-lainnya. Karena biasanya pemerintah pusat itu nanti programnya itu turun berjenjang. Jadi mungkin ada tapi mungkin agak lama, maka dari itu direncanakan dulu mungkin lahan dan irigasinya mungkin yang non permanen dulu. Jadi
mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait jalan dan irigasi. Itu juga terkait dengan penataan akses, tentunya penting untuk keberlangsungan tanah ke depannya. Wah, ternyata ini Pak. Ternyata baru tahu Pak kalau di desa dengan itu belum ada irigasinya Pak. Nah, ini mungkin nanti saya bisa tindak lanjuti nanti di kecamatan nanti bersama dengan rekan-rekan camat nanti rekan-rekan dari kecamatan nanti akan menindaklanjuti terkait soal irigasinya Pak. Saya baru tahu ya Pak. Agak kompleks soalnya. Ya nanti kan saya urus nanti Pak dengan bantuan dana nanti dari pemerintah. Iya. Karena banyak yang masuk ini masalah dengan saya ini, apalagi dari kecamatan saya ini juga termasuk ini Pak. Banyak kasus tanah itu yang dijual setelah sertifikatnya terbit Pak. Nah itu banyak sekali masalah yang masuk Pak. Komplain-komplain masyarakat ke saya itu banyak Pak itu. Oleh sebab itu Pak bagaimana Pak dari ini? Kalau satu masyarakat saya Bang Raja silakan ini bagaimana yang salah satu masyarakat saya kadang sering komplain juga ini. Ya, bagaimana jika setelah kegiatan ini selesai terus ke depan masyarakat itu mengalami masalah ekonomi yang urgent atau mendadak, misalnya anaknya butuh untuk membayar kuliah, atau yang sering jadi masalah juga ini bapak-bapak yang kecanduan judi online, biasa menjual tanahnya untuk ini. Apakah itu diperbolehkan setelah menerima sertifikat terus tanahnya dijual? Terima kasih. Jika tidak diperbolehkan, apakah ada konsekuensi jika penerima manfaat ini melanggar atau tetap menjual? Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dilema masyarakat yang sering muncul. Untuk jual beli sertifikat kegiatan ini, itu nanti sesuai Perpres nomor 24 tahun 61 pasal 114 itu menyatakan intinya bahwa tanah dibagikan dalam rangka land reform atau sekarang reform agraria dilarang dipindah tangankan dalam jangka waktu tertentu kecuali dengan izin pejabat berwenang. Nah nanti sertifikat ini di dalam buku tanah itu ada tercatat dilarang menjual tanah 10 tahun kecuali atas izin pejabat berwenang. Itu biasanya bupati. Jadi untuk kasus seperti ini tentu harus lebih banyak disosialisasikan karena ini kegiatannya adalah keberlanjutan. Pemberdayaannya berlanjut, jadi tidak bisa langsung dijual selama 10 tahun. Jadi sabar-sabar dulu, 10 tahun ini silakan mencari aset untuk dijual yang lain, jangan sertifikat ini dulu. Nanti apa dampaknya? Dampaknya penerima bisa dibatalkan. Juga sertifikat ini bisa ditarik karena tidak sesuai dengan aturan yang ada, sudah ditetapkan tapi tetap memaksa. Walaupun memang tadi di awal sudah dikatakan adanya permodalan dengan nanti mungkin hal-hal lain, mungkin seperti itu. Aduh, kok saya terus ini. Pertanyaan terakhir, mungkin ini kasihan karena banyak yang lagi puasa, jadi ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah PNS, TNI maupun Polri bisa mendapatkan bagian dari redistribusi ini dan dia sudah menjadi penggarap di lahan tersebut? Mungkin itu pertanyaan terakhir. PNS tapi penggarap, sudah menggarap di lokasi redis tersebut.
ijazah GU dan sudah ada penggarap penetapan, penerima tetap harus mengacu pada kriteria redistribusi. Program ini diprioritaskan bagi petani yang benar-benar bergantung pada pertanian, bukan sebagai pemilik saja, tapi memang sebenarnya penggarap juga, untuk menghidupi keluarganya. Itu paling diutamakan. Penggarap saja tidak otomatis menjadi dasar pemberian hak. Jadi bisa begini. Tidak, kemungkinan ya tidak sih untuk dilakukan. Tidak bisa. Baik, saya tambahkan. Bisa kecuali ada kriteria khusus. Misalnya kuota tidak terpenuhi. Ada kriteria khusus yang memang tadi dalam skala prioritas itu didahulukan dulu, yang memang ketergantungannya hidupnya dari lahan pertanian. Karena TNI Polri itu sudah ada penghasilan tetap, tidak bergantung pada lahan pertanian. Makanya tadi di awal dijelaskan subsidi penerimanya ada skala prioritasnya. Mungkin seperti itu. Saya akan menegaskan kembali tentang rapat kali ini. Izin data tentang BPN, yang BPN di mana itu sebagai teknis dan legal. Yang kedua, untuk Pemkab sendiri itu menjadi pengawas infrastruktur. Dan yang ketiga, desa itu menjadi tempat di mana adanya data sosial. Dan yang terakhir ini adalah masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap camat maupun ke desa. Dan yang terakhir ini untuk di tahap terakhir yaitu perumusan kesepakatan, di mana saya akan merangkum dari hal rapat ini. Yang pertama, verifikasi subjek pada partisipasi. Yang kedua, untuk pemetaan kualitas lahan. Dan yang ketiga, integritas program mitigasi. Dan yang keempat, penegasan kriteria domisili. Dan yang kelima, sebagai sosialisasi larangan peralihan. Dan yang keenam, pendampingan pasca redistribusi. Dan yang ketujuh, mekanisme pengaduan. Yang terakhir, adanya transparansi data. Untuk begitu, sebagai kepala BPN, baik, mungkin agak sedikit mengganjal tadi terkait pertanyaan Mas Raja itu, yang ini boleh tidak bisa sebagai, apalagi sebagai penggarap. Nah, penggarap itu tidak serta-merta dia langsung memiliki, intinya di situ. Tidak harus naik. Nanti nanti disiapkan oleh nanti asisten pribadi saya. Kita tidak harus naik, kita cuma ada uang duduk. Lebih snack atau uang duduk. Nah, mungkin demikian hasil kegiatan kita nanti akan disusun tim panitia dan juga rencana anggarannya, dan juga akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan timeline yang dibuat. Diharapkan kegiatan kita dalam berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Apabila ada kendala, sekiranya dapat diselesaikan dengan baik dan cepat. Tentunya kita berharap kegiatan ini sampai di masyarakat dengan baik. Kita sebagai pemangku kebijakan, pelayan masyarakat, tentunya berharap masyarakat mendapat program-program yang baik juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Mungkin akan diakhiri oleh moderator. Untuk itu, terima kasih terhadap Bapak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Pemkab, dan Sekretaris maupun pihak dari masyarakat. Untuk tindak lanjutnya kita akan verifikasi lapangan bersama, sosialisasi masyarakat, dan persiapan untuk pengukuran. Nah, setelah akhirnya kita
ujung acara pada tahap retribusi tanah yang telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para